Saudara-saudara, kalau Anda tidak terpanggil jadi hamba Tuhan, jangan mau jadi hamba Tuhan. Kecuali udah doa puasa 2-3 hari, masih yakin jadi hamba Tuhan, silahkan. Tapi kalau enggak, jemaat itu permintaannya banyak dan aneh-aneh ya Bu ya. Bapak-bapak, saya kayak gini ubanan disuruh stand up komedi. Teganya. Tapi jemaat sini baik-baik kok. Masalahnya begini, kalau saya jadi penterjemah, saya tuh berdoanya begini, Tuhan urapi saya. 2 kali lipat dari pembicaranya. Karena dia kan udah tahu apa yang mesti dia ngomongin, saya nggak tahu. Jadi saya harus diberi roh hikmat. Tapi kalau jadi stand up comedy doanya gimana coba? Tuhan kalau saya nggak lucu, turunkan holy laughter ya di sini. Tapi jemaat sini baik-baik kok. Jadi mendingan lah dibanding gereja di kota lain itu pendetanya punya jemaat penjahat. Sepasang lagi suami istri. Itu satu ketika yang laki-laki tertembak. Mati. Keluarganya memutuskan tetap harus dikubur secara Kristen. Jadi pendeta dipanggil. Pendeta dipanggil sebelum upacara penguburan dideketi sama istri penjahat. Istri penjahat bilang begini, pendeta kamu boleh ngomong apa aja, khotbah apa saja. Tapi kamu harus sebut suami saya orang suci. Pendeta terbelalak, hampir copot matanya dari rongganya. Tapi istri penjahat itu bilang lagi, pokoknya kamu ngomong apa aja, tapi bilang suami saya orang suci. Nanti kamu minta berapa saja saya kasih katanya. Tapi kalau tidak, waduh, pendeta bergumul keras. Dilema nih ya gitu. Kalau saya ngomong yang sebenarnya, kalau saya bilang dia orang suci, saya berdusta di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Jadi dia bergumul. Tapi akhirnya dia harus berdiri dan dia harus menyelenggarakan itu upacara penguburan. Maka dia berdiri, dia tunjuk ke peti mati itu. Dan dia bilang, orang ini penjahat, perampok, pezina, segala macam kejahatan dia berbuat. Dia teroris, tetapi sejahat-jahatnya dia lebih jahat istrinya karena dia ini orang suci. Itu pendeta. Tapi penginjil juga seringkali disalah-salahin ya, susah itu. Ada satu anak laki-laki katanya, dia itu kepingin sekali sepeda. Terus dia berdoa salam Maria di depan patung Maria. Habis itu dia doa Bapa kami di depan patung Yesus. Tapi tidak terjadi apa-apa, nggak ada sepeda gitu. Waduh, dia kecewa. Dia nonton TV. Kebetulan di TV itu acaranya ada pendeta baptis. Ya, dan dia berkhotbah, lalu dia berdoa. Waduh, khotbahnya, doanya mengesankan sekali. Maka anak ini kembali ke kamarnya. Dia berdiri, dia lipat tangannya baik-baik, dan dia berdoa dengan suara besar. Oh Tuhan, yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, sekiranya adalah kehendak-Mu yang sempurna bahwa saya punya sepeda, dan harap besok sepedanya sudah ada. Amin, 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 katanya. Besoknya bangun pagi, lihat ke depan rumahnya, kok nggak ada sepeda ya gitu. Nonton TV lagi. Kali ini pendeta karismatik yang khotbah dan berdoa. Wah, dia terinspirasi. Maka dia kembali ke kamarnya, lalu dia berdoa begini. Dalam nama Tuhan Yesus, sepeda ada di depan rumah, besok jam 5:30, warnanya biru, ada belnya, sepeda baru. Amin. Besok paginya dia lari keluar pas 5:30
gak ada sepeda. Aduh, frustasi deh. Gitu ya. Sekarang nonton TV lagi, nonton film detektif aja. Habis dia nonton ternyata terinspirasi, masuk kamar lagi. Dia ambil sesuatu, dia lari keluar. Mamanya teriak, "Hey John, mau kemana?" "Sebentar, Ma." Mamanya nguntit sampai masuk ke hutan di dekat rumah. Dia buka bungkusannya, ternyata patung Maria. Lalu disembunyikan di akar-akar pohon, tutupi daun-daun. Dia pulang lagi, mamanya terus ngikutin, dia masuk ke kamar, terus mamanya terus dengerin dan ngintip. Dan ternyata anak ini berdiri dengan kaki terpentang, dia tunjuk patung Yesus. "Yesus, kalau engkau masih mau lihat ibumu besok." Evolusi doa itu. Lebih enak jadi penterjemah, saudara. Penterjemah itu kalau salah ngomong, banyakan orang nggak tahu ya. Dan juga yang salah kan dia, aku kan cuma mengalih bahasakan gitu. Tapi cerita penterjemah yang paling beruntung itu dari Meksiko. Ini ceritanya di Meksiko itu, dari Meksiko ada penjahat besar namanya Pancho Villa. Dia suka ke Amerika ngerampokin orang-orang kaya, lalu hartanya dikasih ke orang miskin. Jadi kayak Robin Hood di Inggris gitu. Tapi orang-orang kayanya kan gak mau terima. Jadi mereka berunding bersama, mereka panggil satu sheriff yang jago tembak. Badannya tinggi besar, dada bidang berotot, lebih besar dari Payo sedikit. Terus mereka bilang, "Kami bayar kamu. Pokoknya kami mau harta kami diambil kembali," katanya begitu. Maka pergilah sheriff ini ke Meksiko. Dia nggak bisa bahasa Meksiko tapinya. Jadi dia cari anak muda, kira-kira mungkin pinter gitu. Jadi dia cari, wah ini dia. Dia bilang, kamu bisa bahasa Inggris nggak? Bisa, kata dia. Kamu tahu di mana Pancho Villa? Tahu Pak, biasanya nongkrong di bar itu. Oh, kamu bisa antar saya ke situ? Bisa. Kamu bisa jadi penterjemah saya? Bisa, katanya. Jadi pergilah mereka ke bar itu, masuk bar, betul ada satu orang duduk di situ. Maka didekati oleh sheriff, gak ada siapa-siapa yang lain, cuma satu orang itu didekati oleh sheriff. "Apakah namamu Pancho Villa?" Diterjemahin sama penerjemahnya. "Apakah namamu Pancho Villa?" "Ya betul, memangnya kenapa?" "Ya betul, memangnya kenapa?" Dia tanya lagi, "Kembalikan harta yang kamu rampok dari desa itu, semuanya, atau saya tembak kamu." Terjemahkan sama penterjemahnya, "Kembalikan harta yang kamu rampok dari desa itu, atau saya tembak kamu." Pancho Villa bilang, "Emangnya kamu siapa?" Sheriff ditanya juga begitu, "Emangnya kamu siapa?" Dia nggak mau jawab, dia keluarin pistolnya, dia todong. "Kalau kamu tidak kembalikan harta desa itu, aku tembak kamu sekarang juga." Diterjemahkan penterjemahnya, "Kalau kamu tidak kembalikan harta desa itu, aku tembak kamu sekarang juga." Pancho Villa bilang, "Baik-baik, kamu keluar jalan kira-kira 1 mil ke arah utara. Di sana di sebelah kiri jalan ada sumur. Di sebelah sumur ada slab beton. Kamu angkat slab beton itu, di bawahnya ada lubang penuh dengan karung-karung isi uang dan harta. Nah, ambil secukupnya terus pergi dari sini." Penterjemahnya bilang ke si sheriff ini, "Sheriff, maaf aku gak bisa terjemahin. Karena dia maki-maki kamu dengan kata-kata yang kotor. Terakhir dia bilang, tembak aja kalau kamu berani." Yang tidak bisa ketawa nanti tanya sama yang ketawa. Lucunya di mana gitu ya. Saudara, bukan cuma pendeta, penginjil, penterjemah, guru sekolah minggu menghadapi tantangan yang besar sekarang ini. Karena anak-anak lebih tertarik lihat televisi ya, dan game di gadget-gadgetnya. Jadi guru sekolah minggu harus bikin yang lebih menarik daripada itu. Satu hari guru sekolah minggu ini panggil satu anak, dia bilang, "Kamu tahu nggak cerita orang Samaria yang baik hati?" "Tahu Bu," katanya. "Nah kamu cerita ya di depan teman-temanmu." "Ya Bu, saya cerita."
Dia bilang, orang Samaria yang baik hati. Pada suatu hari orang Samaria yang baik hati pergi ke kota Yeriko. Di tengah jalan yang sepi datanglah perampok-perampok. Para perampok mau merampok dia. Tetapi orang Samaria yang baik hati naik kuda dan memacu kudanya dengan cepat. Para perampok mengejar dia. Tetapi para perampok jatuh ke laut dan ditelan oleh ikan besar. Lalu setelah 3 hari para perampok dimuntahkan ke tepi pantai dan mereka dipenjarakan di Filipi. Si orang Samaria baik hati tetap memacu kudanya menuju Yeriko. Di tengah jalan dia dihadang oleh raksasa batu yang besar. Maka orang Samaria yang baik hati mengeluarkan godamnya, mengayun-ayunkannya, melemparkannya kepada raksasa itu. Raksasa jatuh berantakan dan orang Samaria yang baik hati berjalan terus sampai ke hutan. Tetapi di hutan rambutnya tersangkut kepada cabang-cabang pohon dan kudanya lari terus. Maka dia tergantung-gantung di cabang pohon itu. Datanglah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menunjuk dia dan berkata, Zakeus, turun dari pohon. Maka datanglah seorang pemotong rambut namanya Delila. Delila memotong rambut Zakeus. Zakeus jatuh ke tanah, mati. Untung ada Nabi Elia. Nabi Elia datang menelungkupkan badannya di atas Zakeus. Zakeus bangkit kembali. Sekarang dia berjalan ke kota Yeriko karena kudanya sudah kabur. Dia sampai ke kota Yeriko, tetapi gerbang kota Yeriko tertutup. Dia tidak bisa masuk. Maka dia mengelilingi kota Yeriko 7 kali. Sampai benteng kota Yeriko runtuh. Lalu dia masuk ke dalam kota Yeriko. Di tengah kota Yeriko dia sampai di istana raja. Di depan istana raja, di jendela berdirilah ratu yang jahat, Ratu Isabel. Tetapi di belakang Ratu Isabel ada Maria dan Marta. Maka Zakeus bilang, Maria, Marta, dorong ratu jahat itu ke tanah. Lalu Maria dan Marta mendorong Ratu Isabel jatuh ke tanah. Ratu Isabel pecah berantakan. Keping-kepingnya berubah menjadi roti. Lalu 12 rasul datang mengumpulkan kepingan-kepingan roti itu. Ada 70 kali 7 banyaknya. Lalu mereka bagikan kepada 5.000 orang di padang rumput. Semua orang bahagia dan senang. Maka mereka pergi pulang. Mereka ke Yerusalem dengan sorak-sorai. Dan mereka hidup bahagia untuk selama-lamanya di surga. Guru sekolah minggu bilang, ceritanya menarik sekali, tapi salah semuanya gitu. Kata anak ini, ya Bu Guru, tapi kalau saya cerita-cerita yang biasa, semua teman-teman saya udah bosan dengarnya. Maaf kepada guru-guru sekolah minggu, saya kembalikan. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Stefan.